اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kemarin di surah At-Takasur kita membicarakan orang dalam kaitannya dengan dunia sampai berkali-kali harap mati. Nah sekarang kita atau Allah menggiring kita kenali setelah mati itu ada apa. Kalau pakai teori 3 trompet, karena ada 2 teori kan. Ada teori 2 trompet sangkakala, ada teori 3 trompet sangkakala. Kalau pakai 3 berarti trompet pertama mematikan seluruh orang Islam yang belum kebedak mati. Mati kunana kebedak belum mati ya. Belum mati. Kebedak. Belum kebedak. Oh, kebedak apa? Belum sempat. Belum. Karena huru hara hancurnya alam ini tidak pantas untuk dinikmati, disaksikan oleh orang Islam. Nggak pantas orang Islam ikut-ikutan huru hara ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka yang sekurang-kurangnya masih punya Islam itu insya Allah dimatikan secara massal. Bagaimana caranya? Nanti akan ada gas menyebar ke seluruh bumi. Kalau Islam mati apabila menghirup gas itu. Kalau tidak punya Islam, senajan tetap orang mati-mati. Jadi ada gas yang hanya khusus mematikan orang Islam. Maka dilaporkan oleh malaikat, ya Allah, semua orang yang masih punya jiwa Islam sudah dimatikan. Maka trompet atau sangkakala kedua ditiup. Barulah terjadi huru hara, hancur alam raya ini, ada ketinjel waktu segala. Nah itu nggak ada orang Islam, nggak ada. Karena orang Islam sudah dimatikan. Nah berarti orang-orang non Islam mati sebagai korban hancurnya alam. Ada yang mati ketinjel waktu, kena lahar, kegempet lemah, acak-acakan sampai habis
tak tersisa. Lapor lagi malaikat, ya Allah, semua makhluk hidup sudah mati. Maka semua makhluk berarti masuk di alam barzakh, alam transition, transisi, menunggu bainad dunya wal akhirah, antara dunia dengan akhirat. Jadi akhiratnya belum dimulai, karena baru sampai ke alam barzakh. Berarti di alam barzakh ada berapa jenis kelompok manusia? Wah, iya. 3, yaitu penghuni alam barzakh dari yang meninggal normal, baik muslim maupun kafir. Sebelum trompet ditiup, kan ada yang mati dulu kan. Termasuk yang sekarang ini ya? Iya, kalau kiamatnya belum. Yang kedua adalah orang-orang Islam yang dimatikan sebelum hancurnya alam. Dan yang ketiga, yang menjadi korban kehancuran alam. Jadi ada 3 kelompok, 3-tiganya sedang menjalani hidup penantian, transition antara dunia menuju akhirat. Nah, maka malaikat diminta meniup trompet ketiga. Nah, trompet ketiga yaitu trompet untuk mentangikan Bagas apa itu mentangikan? Membangunkan. Karena tidur semua, dimatikan. Maka semua dibangunkan untuk menerima vonis, termasuk kambing sekalipun. Khusus binatang-binatang, khusus kalau tertarik ya sekarang daftar jadi binatang. Khusus binatang tetap mengalami persidangan, bukan hanya administrasi, etik juga, persidangan etik. Ada kambing yang dengan sengaja membunuh kambing yang lain, tetap dapat vonisnya, tapi tidak ada eksekusi. Jadi binatang-binatang itu, ada kambing yang dinyatakan bersalah karena membunuh kambing yang lain, tapi tidak pernah ada eksekusi. Itu beda. Jadi binatang-binatang itu yang melakukan kejahatan kriminal antar binatang itu tetap mengikuti persidangan. Ada persidangan etik, ada persidangan tipiring, tindak pidana ringan, sedang, berat, termasuk tipikor, bahkan mungkin termasuk pengadilan HAM berat. Tapi setelah vonis dijatuhkan tidak ada eksekusi karena binatang. Nah, kalau enak kita harus waspada, khawatir ada pendaftaran jadi binatang cepat. Karena serba mendadak pendaftarannya. Nah, itu kita perhatikan kiamat itu setelah
malaikat meniup trompet ke tiga. Itu yang disebut kiamat. Hanya kita salah kaprah ya, seolah kiamat itu gunung meletus, gunjang ganjing, bumi gonjang ganjing, langit kelap kelip. Bayangkan. Nah itu kita sebut kiamat. Salah. Kiamat itu adalah dibangunkannya seluruh makhluk dari alam barzah untuk mulai mengikuti proses-proses persidangan sampai pelaksanaan eksekusi. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Nah, binatang mah enggak dieksekusi. Enggak. Jadi turoban, jadi pasir. Maka manusia-manusia melihat kambing, enak amat ya. Ya laitani kuntu turoban. Mandek kayak tegeri alam gitu, jadi kayak konon. Kuntu turoban, jadi pasir. Makanya pikir-pikir ulang, mau tetap jadi manusia atau jadi binatang. Yo. Daftar. Nah, surat Al-Qari'ah itu di trompet yang keberapa? 3. Pinter. Walaupun sepintas, itu kan Ustadz yang hancurnya alam raya itu Al-Qari'ah, gitu kan? Ada idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada Al-Qari'ah. Walaupun dalam tema pasca mati, tapi keduanya berbeda. Kapan idza zul, kapan Al-Qari'ah. Yang pasti Al-Qari'ah itu trompet yang ketiga. Yaitu suasana gaduh untuk membangkitkan seluruh makhluk yang di alam barzakh. Jadi Al-Qari'ah itu pertama suara gaduh. Yang membuat nek, mual, asam lambung naik, rungsep. Kebayang nggak pintu rumah dipukul-pukul, mending 3 detik lah keperagan, tidak ada berhentinya. Nah itu disebut qara'a. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Al-Qari'ah. Berarti Al-Qari'ah itu yang membunyikannya, yang menimbulkan suara gaduh. Yang kedua, serba mendadak. Tidak ada ekspektasi, nggak ada ekspektasi. Jadi Al-Qari'ah itu pertama suara gaduh. Berarti gaduh itu berirama enggak? Enggak. Harus berirama ke sembari joget TikTok. Bisa sambil joget, goyang-goyang. Ini mah gaduh. Kegaduhan. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu sedang di alam barzakh. Ada yang mengatakan tidur ngeliat,
Pokoknya orangnya bakal akan ada suara itu, sehingga suara itu serba mendadak. Yang ketiga, laga pragati berlangsung lama. Suaranya itu tadi. Iya. Itulah yang disebut dengan al-qariyah. Kapan itu? Nah, kapan itunya ini yang susah nih. Apakah itu yang dimaksud trompet ketiga atau setelah trompet ketiga ditiupkan? Nah, saya ingin mengkawinkan yang dimaksud dengan trompet ketiga itu ya al-qariyah itu. Cuma istilah sangka kalau padahal mah bukan berarti trot bu. Oh, suara gaduh. Kayak ini pesantren, ustadz keliling nangiakan saat bengi. Oh, udah kepragat itu. Lawang Belanda, giblag. Wis durung bocor kuping durung mendek. Jadi memang dibuat untuk tidak nyaman. Nah, akhirnya pada yang tanya, pada bangun kan. Pada ada yang tidur sejak tahun 1 Masehi, 1 Hijriah, ada yang 1000 sebelum Masehi. Kan bermacam-macam penghuni alam barzah. Ada yang meninggal 1000 sebelum Masehi yang lalu, ada yang baru 200 tahun, macam-macam lah. Ada yang ngeliat, ada macam-macam. Yang pasti jadi pada bangun. Itu al-qariyah. Jadi posisi al-qariyah itu adalah di trompet yang ketiga. Ini maaf, trompet istilah doang ya. Jadi ini alam barzah, sedangkan ini disebut apa nih? Dunia ada mati kan? Alam barzah. Nah, dari dunia ke alam barzah ini kan satu trompet nih. Dari alam barzah ke al-qariyah atau kiamat itu satu trompet. Kalau pakai teori 2 trompet. Tapi kan menuju alam barzah ada juga yang pakai teori 3 trompet, yaitu mematikan orang-orang yang masih punya jiwa Islam supaya tidak jadi korban huru-hara tragedi kehancuran alam raya. Nah, itu yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sepanjang bapak-bapak ibu-ibu masih punya Islam, ada kiamat besok pagi, yakin keburu dimatikan dulu. Nggak mungkin kita masuk dalam daftar pengumuman korban tragedi hancurnya alam ini. Serem maksudnya. Hah? Serem. Belum serem. Belum serem, baru prolog gue. Tapi jantung saya udah deg-deg gitu. Itu mah karena lemah. Belum serem. Adrenalin naik. Persisnya seperti apa dijamin tidak akan ada yang pernah tahu. Ya, persisnya seperti apa dijamin tidak akan pernah tahu. Ini cuma simulasi yang sifatnya makro. Nah, Allah kalau ingin menggambarkan sesuatu itu sangat misterius, itu biasanya dengan pengulangan istifham. Istifham itu
kalimat pertanyaan diulang-ulang. Contoh, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ya, jadi pengulangan-pengulangan itu untuk memberikan pengetahuan bahwa tidak ada pengetahuan yang terbuka tentang hari akhir kan. Makanya kalau ada yang bisa menceritakan, oh sejam lagi, setahun lagi, buktinya di sana sudah ada, itu namanya bukan pengetahuan misteri lagi. Jadi hari akhirat itu tetap tidak berubah kedudukannya menjadi pengetahuan yang misterius. Andai kata dibocorkan pun, lain halnya bocor halus titik. Bocor halus. Kalau pengen gamblang ya beli yang edisi majalahnya. Nah, bocorannya bocor halus. Sering nonton bocor halus. Saya kalau bilang bocor halus itu banyak OTM. OTM kentut. Bukan. Otak miring. Oh, bocor halus otak miring. Iya. Sarafnya nggak kuat lagi dah. Oh, istilah baru ya. OTM ya. Otak miring. Kita sele ya. Perhatikan dulu sebelum berlanjut. Al-Quran itu mukjizat. Bahkan bunyi-bunyiannya pun mukjizat. Ya. Di situ ada bunyi al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma jadi bunyi berat, sehingga para sahabat yang memiliki zauq itu punya perasaan bahasa Arab yang mendalam. Itu kalau sudah dibaca al-qari'ah seperti tadi dibilang Haji Rusdi, nggak berat, karena memang ada bunyi-bunyian berat itu al-qari'ah. Itulah pentingnya kita memahami ini surat kemana. Jangan semua dilakukan kayak Lesti aja. Ini surat berat, jangan dilakukan mendayu-dayu. Kalau ada zaman Pak Soekarno-Hatta ditangkap itu lagu mendayu. Ya untung presidennya udah Maut. siapa sekarang presidennya? Oh, masih Pak Jokowi. Jadi al-qari'ah itu sendiri di dalam tradisi bahasa Arab tidak ada al-qari'ah itu. Tidak ada ta marbutohnya. Enggak ada. Nah, ta marbutohnya itu adalah untuk kepentingan membunyikan Maka sebaiknya memang kalau bisa bacanya itu tartil al-qari'ah. Jangan dilakukan yang membuat ahnya itu tipis. Apalagi dia nggak boleh. Beda itu mah, beda. Karena Al-Quran ini mukjizat. Beda itu. Al-Qari'ah suara gaduh yang serba mendadak, di luar ekspektasi dan berlangsung lama. Mal qari'ah, apa sih itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah, adakah yang tahu apa itu al-qari'ah? Enggak ada yang tahu. Pasti Allah akan membocorkan dikit, maka dibocorkan oleh Allah tepatnya itu setelah semua makhluk hidup di alam barzakh. Kapan itu? Begitu
kaget tani bermacam-macam kaget. Ada yang kaget karena memang panik dengan suaranya panik. Tiwas tembakan turu tanya akan gede begantang. Maka itu dibayangkan seperti kalfaros, seperti insek. Ya. Kalau di tempatnya apa terjemahannya? Hah? Larung. Insek. Jadi insek itu binatang yang pegawainya ngudag lampu. Dilarang mah nggak ngudag lampu, udah punya lampu. Oh larang juga sekarang udah ngejar lampu. Beda, larang ikutan. Yang dimaksud adalah binatang yang kecil kan. Tahu-tahu penuh di bawah itu. Lembetuk. Nah, itu disebut insek. Lembetuk. Bersuhur akhirnya paling rigel. Bersuhur. Kalau burung ribuan jutaan sekalipun pasti mengarah. Mengarah itu artinya menuju ke suatu arah. Kalau insek tak tentu arah. Itu bedanya dia. Jadi kalau burung walaupun dalam bentuk kadang-kadang ada konfigurasinya kan, membentuk nama Allah kadang. Saya belum pernah ada kumpulan burung di langit berkelebat membentuk nama Rusdi, itu belum pernah. Tapi lafal Allah sering banget. Ganti arah Rusdi pun ganti. Terpisah-pisah kan Rosin. Allah makan nyambung. Ya Rasyada sama. Aku mana Rosyada mah. Aran guru kita kan yang masih rasuban ya. Ustadzah Rosada. Guru Rosada. Iya, SMP 2 mana ya? Iya. Rosada. Hah? Tuh. Rosada itu aran guru pasti. Iya di situ namanya. Pengen dicelup Rosada Pak Justin. Jadi bedanya burung sama-sama flying, sama-sama terbang dengan insek. Kalau burung mengarah ke suatu arah. Tapi ini bicara tentang makhluk tak tentu arah. Saking tak tentu arah, gati kompak pada semua. Bapak, ibu, anak tak tentu arah. Orang ketemu dapur, wis bahasa paling bagus kan. Orang ketemu dapur. Nah ini sulit cari bahasa Indonesia itu. Apa kan? Awur-awuran. Kalang kabut. Kalang kabut. Sudah lihat sesuatu bukan beribin ke kuping ke. Karena alkohol dia beribin wis gawe orang tenang. Anak ngendikan, bapak ngendikan, itu disebut dengan kalfaros. Seperti itulah kita lihat binatang-binatang berebut cahaya. Pogo meranu meren suara akhirnya pada ngerigel, ya kan, mati saling bertabrakan kan. Terbayang tidak anak membunuh ayahnya, ayah membunuh anak, ibu membunuh suami, padahal karena panik mendengarkan suara, sampai tidak mampu kenali bahwa yang berselebaran arah itu ayahnya. Orangnya apa? Kalfarosil maksus, seperti binatang-binatang yang karena tak tentu arah, kalang kabut, akhirnya ngebararu pading berhamburan, berjatuhan, bergelimpangan. Tidak ada artinya ikatan pada waktu di dunia.
Itu disebut dengan Kal-Farosyil Mabsus. Itulah hari Al-Qari'ah. Jadi hari Al-Qari'ah itu sendiri sudah mencekam, padahal persidangan belum dimulai. Persidangan belum dimulai dan macam-macam persidangannya. Ada persidangan administratif doang, ada yang perdata, ada yang etik, ada yang tipiring, ada tindak pidana ringan, sedang, berat, tipikor, HAM berat, macam-macam. Persidangan akan diselenggarakan. Panjang waktu 50.000 tahun. Panjangnya waktu. Berarti 0,0% berapa usia Haji Rusdi itu? Ya di dunia dibandingkan di padang mahsyar. Yang terbayang oleh saya, Ustaz, 50.000 tahun itu kan dari 0 sampai ke 50.000. Iya. Nah, dari 0 ke 50.000 itu kan jaraknya sangat jauh itu. Panjang. Kita ngapain di waktu itu, Ustaz? Kalau Pak Haji Rusdi kekasih Nabi Muhammad, maka akan dapat syafaat, didahulukan hisab. Dan banyak itu. Kalau terdaftar sebagai kekasih Nabi Muhammad. Tapi kan Nabi Muhammad tersendiri, nggak gampangan, nggak kayak perempuan zaman sekarang. Kalau gitu, Ustaz, saya ingin tahu juga penjelasan yang lengkap bagaimana kita supaya menjadi kekasih Nabi Muhammad. Jangan mau mencintai selain Nabi di antara manusia. Kan sudah habis cintanya Pak Haji Rusdi dengan istri, udah nggak punya cinta lagi untuk Nabi. Sudah habis. Jadi bahaya juga cinta istri, Ustaz. Saya nggak sadar, saya mau lama sadar. Saya mau lama sadar. Jangan menghabiskan cinta di antara manusia kepada selain Nabi Muhammad. Maka jadilah kita kekasih Nabi. Nabi tahu, Rusdi, dipitakan tidak. Jadi nggak sampai 50 tahun ya? Tapi andai kata pun tidak dapat syafaat untuk didahulukan, jangan khawatir kalau kita masih punya iman. Yang lain haus, Pak Haji Rusdi dapat air dari telaganya Nabi yang disebut dengan Al-Kautsar. Amin, amin ya Allah. Jadi nggak jadi duluan di Ikhwanistan ini. Saya nanti perasaan saya senang perasaan. Kalau enggak 50.000 tahun menunggu. Kan Andri. Yauma pada hari itu yakunu berlangsung, yakunu present tense ya, berlangsunglah an-nasu, siapapun dia, kafir, mukmin akan sama nasibnya. Itu kal-farosi, bagaikan binatang-binatang insek yang al-mabsus akhirnya bergelimpangan setelah tak tentu arah, saling bertabrakan, bertubrukan, tidak mau saling kenal lagi. Bahkan pada hari itu kalibrasi menjadi rusak. Ukuran-ukuran tera menjadi hancur. Kita mengenal tera apa aja sekarang? Meter. Untuk berat apa panjang? Oh, udah rubah sekarang, berarti udah panjang pendek meter. Apalagi untuk yang berbobot berat, berarti kilo. Untuk yang punya volume mili, itu volume kan. Satuan apa? Berapa? Yang jelas ukuran-ukuran menjadi rusak. Kebayang nggak akibat hebatnya hari itu sehingga ukuran-ukuran aja rusak. Yang kita bilang paling berbobot sekarang apa?
benda nih apa nih? Gunung paling berbobot, itu nggak ada bobotnya lagi, kehilangan bobot. Wal jibalu kalainil manfus, gunung-gunung kehilangan bobotnya, bobotnya hilang. Dia dilukiskan seperti wall yang colorful. Colorful itu artinya berwarna-warni, tergantung kandungan mineral gunung itu. Ada gunung yang lebih banyak kandungan mineralnya emas, maka wallnya berkelebat warna kuning. Pasti itu Golkar itu. Nah. Tapi apapun, apakah dia Uhud, apa Kelut, tetap kehilangan bobot, berterbangan, rusak aja bobot, sehingga ukuran-ukuran kita di dunia nggak bisa dipakai lagi. Seperti ayah lebih tua, ayah itu lebih tua nggak ada kita, nggak ada lagi tuh. Tandanya apa? Kita nggak tunduk, ayah kita jatuh juga kita biarin. Oh, udah masing-masing aja. Adik kita lebih muda nggak? Iya, lebih muda. Tapi tetap kita cerowok juga di padang. Hancur ukuran-ukuran itu. Jadi ukuran dunia itu hancur. Yang paling spektakuler yaitu gunung menjadi bukan material paling berat. Berarti kan hancur tuh ukuran-ukuran. Ukuran benda hancur, ukuran humaniora juga hancur. Mari kita lihat lagi. Yauma yakunun nas kal farasyil mabsus, menunjuk kepada hancurnya ukuran humaniora. Sedangkan wa takunul jibalu kal ainil manfus, menunjukkan hancurnya ukuran material. Gimana itu? Sementara ukuran-ukuran di dunia itu karena interaksi antara manusia dengan benda, ya kan? Ukuran-ukuran yang kita bangun di dunia, liter, kilo, lebih sayang pada kakak, hormat pada yang tua, itu karena interaksi. Kita berinteraksi dengan benda dan kita berinteraksi dengan orang lain, maka timbul ukuran-ukuran. Apalagi kalau kita feodal, ukuran itu jadi baku. Saya dulu mesantren ya, sing kiai wong tuane, anaknya lewat najan badon, maka kami para santri nggak boleh berdiri, harus jongkok. Ya karena ukuran. Orang jongkok kualat be, mungkin hafalan hilang. Kan yang ditakutin kami kan hafalan hilang. Itu di Jawa Timur sebegitunya. Nah itu namanya ukuran. Nah ukuran-ukuran yang begitu memaksa sistem kebudayaan hancur. Termasuk kita memberi sesembahan pada gunung. Beberapa masyarakat memberi sesembahan, itu udah hancur lah. Nah betapa mengerikannya al-qabriyah. Maka dijamin apa ukurannya? Suami sayang istri itu sia-sia nanti. Maka sebelum mati sayangilah istri, jangan menyayangi setelah mati. Anda kan yang setelah mati ada. Gimana caranya? Cuma opini, halu-halu. Halu nasi. Pada saat Al-Qari'ah itu hancur ukuran-ukuran, mulia, tidak mulia, lebih tinggi, lebih rendah, itu hancur. Lalu matematikanya berpindah ke siapa? Nah, tinggal satu matematikanya matematika Allah. Satu-satunya benda yang punya ukuran tinggal satu, yaitu
jejak amal soleh, jejak amal. Karena benda yang lain udah hancur, kehilangan bobot. Mungkin batu tidak lagi jatuh ke bawah, kehilangan gravitasinya. Satu-satunya yang masih akurat, presisi, nggak akan meleset. Lihat gunung terbang meleset nggak? Gunung kok bisa terbang ya? Remeh gitu. Udah meleset. Ada anak tidak peduli pada orang tuanya, meleset nggak dari ekspektasi? Meleset. Satu-satunya yang tidak kehilangan kemampuan presisi adalah amal. Siapa yang amalnya ringan, ya ada resikonya. Dan itu nggak akan berubah. Tera itu nggak akan berubah. Hebatnya itu amal. Jadi Al-Qari'ah itu membuat guncang seluruh aspek kemanusiaan, aspek material, sehingga dampaknya kalibrasi tera rusak kecuali tersisa satu, yaitu ukuran dan bobot amal. Jadi surat Al-Qari'ah saja ini sebetulnya ingin menyadarkan kita apa? Fa'amma man sakulat mawazinuhu dan seterusnya. Nah ini sebetulnya mau dibicarakan. Cuma satu yang tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Tapi hari-hari ini juga banyak yang berubah. Ada penggelembungan suara, maka disebut kecurangan. Ini mah di pada masyarakat sudah tidak ada kecurangan, tapi ukuran-ukuran hancur. Jadi di dunia kalau ukuran itu tidak sesuai platform disebut curang. Wah, bahaya itu bisa dibongkar. Oh bahaya. Ada perempuan ngaku lelaki berbau ukuran. Kan namanya curang, mencurangi. Jadi curang ini betul-betul dibongkar habis nih itu. Sudah gak ada setelah padang mahsyar. Makanya mumpung belum mati, kalau mau curang ya sekarang. Curang dulu. Kan di padang mahsyar mah tidak ada kecurangan. Kendati pun tidak ada kecurangan, tapi semua ukuran rusak kecuali satu ukuran, yaitu materialnya, namanya amal. Materialnya, yang lain merusak. Yang lain rusak. Maka Allah berfirman, nah ini paragraf pentingnya di sini. Fa amma man, maka, nah maka ini ngejawab ke siapa ini? Biasanya jawab ada syaratnya. Gimana itu cara menjawabnya? Nah maka tidak selalu fa itu fa jawab, ada juga fa atau, berarti dan, fa amma dan atau maka siapapun yang sakula itu artinya apa ya? Sulit, sakil, berat, sakil. Mawazinuhu apa itu? Mawazinuhu itu kan jamak. Kalau mizan, apa mizan? Penerbit buku. Kalau marjan sirup. Marjan Sirup.
Mizan, timbangan. Nah, mauzun. Mauzun. Kalau kita nimbang gula berarti gulanya mauzun ya kan? Berarti objek yang ditimbang barangnya. Baik mizan maupun mauzun jamaahnya sama. Mawazin. Nah, sehingga ini mawaz. Apa itu? Fa amma man saqulat mawazinuhu yang mana nih? Itu loh. Mawazinuhu ini mizan atau mawazinuhu mauzun. Yang mana nih? Nah, karena tidak bisa dijelaskan, maka kita ambil dua-duanya. Maka kata Allah, fa amma man saqulat. Siapapun, sebenarnya bukan siapapun ya, apapun yang kedapatan berat, apa beratnya? Bisa mauzunnya, bisa mizannya. Nah, mizan tuh gini, saya mau nimbang 1 kilo gula, maka harus saya carikan bundelan-bundelannya itu, anak timbangan. Nah, mizan itu anak timbangan, bukan sistemnya itu, bukan. Semuanya jangan khawatir, walaupun cuma mesem ada anak timbangannya. Kalau kita punya material dengan ukuran A pangkat 3 misalnya, A pangkat 3 berarti berapa itu? 9. 0 berarti kan 0 tanpa dimensi kan. Ya kan A pangkat 3 berarti kehilangan akar 3. Akar 3 berarti kan kehilangan tuh. Berarti kan nggak ada. Nah, mulai ada itu yang mana itu? Kalau akar 3 itu 0, mulai adanya mana? Amal itu. Ya niat itu. Niat saja. Itu ada mizannya. Mizan itu anak timbangan. Pireku nih, jangan hanya kilogram ya. Pokoknya ada anak timbangan, cuma niat. Mesem Ustaz, jangan khawatir, ada anak timbangannya. Mesem, ayo membandingkan mesem dengan salah, bobotnya berapa? Jangan bingung-bingung, anak timbangannya ada. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi jangan khawatir, akan terapresiasi semua amal manusia karena Allah menciptakan anak timbangannya yang akurat benar. Ketika benda-benda lain kehilangan ukuran, ini si anak timbangan Allah nggak berubah ini. Kapanpun bisa mengukur tanpa mengurangi, tanpa melebihkan, bahkan untuk amalan yang paling ringan. Gak tahu amalan paling ringan apa itu coba. Dari akar 3 ke 01 itu apa? Apa amal paling senyum? Berat senyum itu. Jangan dipikir ringan loh. Lagi order itu 3 mesem, wabot itu. Jihad senyum itu. Lagi sengit nih Bu Neneng Sulia 3 mesem Bu Neneng. Oh berat. Iya, tapi kan berat melawan arus kan. Jadi menurut saya senyum itu bukan paling ringan. Ada pasti yang paling ringan, apalagi niat, gerentes hati. Ya kan amalan nih, artinya seringan itu saja ada anak timbangannya. Jadi jangan khawatir, semua dosa akan dibayar oleh Allah.
semua dunia, semua amal akan dibayar oleh Allah. Tuh, itu yang dimaksud dengan tentang mizan. Nah sekarang kalau mauzun, kan mawazin ini bisa merefer tuh mengarah kepada bisa mizan, bisa mauzun. Kalau mizan anak timbangan. Nah ini membuat kita adem, tenang, tidak was-was. Waduh ngeri amat kalau semua ukuran rusak. Jangan khawatir, soal amal presisi. Anak timbangannya itu rajanya tera itu, nggak perlu ke distamben, nggak perlu itu. Kalau pom bensin kan tiap berapa? Tiap 3 minggu kan ditera ulang kan. Ya ukuran ininya, tankinya. Ini mah punya Allah, rajanya tera. Nah sekarang kalau merefer pada mauzun itu barang yang ditimbang. Barang yang ditimbang apa? Amal. Kata Allah jangan khawatir. Walaupun gunung kehilangan bobot, rusak, anak kehilangan rasa hormat pada yang tua, rusak, tapi khusus untuk persoalan amal tidak akan kena pengaruh al-qariyah. Tetap walaupun al-mauzunnya itu gray area, diragukan, amal duduk tenang, tetap ada semacam tes labnya ya, untuk menentukan ini amalan, ini bid'ah, ini makbul, ini gairu makbul. Nggak mungkin sembarang amal ditimbang. Kalau amal itu tidak sah disebut amal. Jadi kalau al-mawazin itu mengarah kepada al-mauzun, berarti timbangan untuk menemukan apakah itu amalan layak ditimbang atau tidak layak ditimbang. Ya. Paham gak tuh? Kalimat amalan kok nggak dimunculkan dulu ya, langsung Bu aja. Lah iya kan sudah sama kenal. Tapi pintar itu, jel itu. Berarti orang ngantuk Bu Neneng. Nah, udah paham dulu ya pengantarnya. Nah, kita baca sekarang. Fa amma man saqulat mawazinuhu, siapapun yang hunya itu kepada man, mawazinuhu yang anak timbangannya ataupun barang yang ditimbang itu saqilun, berat, maka jangan khawatir, tanpa panjang pikir, fa huwa fi 'isyatin radiyah, maka orang itu pasti akan dimasukkan ke dalam aisyatun. Ada aisyatun, ada hayatun, sama-sama lifu artinya, sama-sama lifu. Kalau hayatun itu lifu dalam pengertian generik, life dalam pengertian generik. Misal uripe apes tetap disebut hayat, uripe teger disebut hayat, jadi nama generik. Tapi kalau hidupnya menyenangkan doang, maka tidak disebut hayatun, disebut aisyatun. Itulah bagi anak-anak santri seperti Buneng di Darul Art, di Darul Kolam, kan sering dengar paribasa aish kariman al-mut syahidah. Aish, hiduplah menyenangkan, kariman, secara mulia. Kalau nggak bisa, ya udah mending pilih al-mut syahidan, mati sebagai syahid. Maka kata Allah, orang-orang yang baik secara anak timbangannya berberat semuanya.
Sekali lagi anak timbangan ada yang ringan, ada yang berat, tergantung amalan yang mau ditimbang. Nah, kalau akhirnya Haris, ya siap malaikat, ini anak timbangannya. Ternyata anak timbangannya maidel ke atas semua. Oh, nggak ada itu amalan keseringan itu. Gede kabeh. Berat semua. Sudah kelihatan dari anak timbangan yang mau dipakai. Ini mainnya senyum tapi kelas berat. Mungkin mesemi ambu cakeme kan. Nah, orang-orang seperti Maharis itu fahuwa fi 'isyatin, dijamin akan hidup menyenangkan. Aisyah baru menyenangkan. Aisyah itu menurut siapa itu? Maka batur-batur yang Maharis sekojot, ya Allah mana kayak enak cari semuanya. Itu Aisyah. Aisyah adalah kondisi menyenangkan dari opini orang lain. Aisyah. Kira-kira Maharis senang nggak? Radiyah. Dia sendiri sangat puas. Jadi orang saja tergiur, ternyata dirinya juga sangat puas. Oh, berarti ada model kehidupan kedalam yang menyenangkan, padahal dalamnya nggak senang. Ada ya? Itu adanya di dunia doang. Di akhirat mas sekali orang lain tergiur, dijamin yang menjalani lebih puas lagi. Nah, puas itu rodiyatun. Rodiyah itu puas. Saking puasnya nggak mau yang lain. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, tadi berat, sekarang ringan, sama juga. Mungkin ringan anak timbangannya, mungkin ringan bobot amalannya. Jadi bisa ringan mizannya, bisa ringan mauzunnya. Ingat, ringan. Ringan itu akar 3 enggak? Ringan. Ada bobotnya. Ringan. Iya, tapi ayo mengarah ke siapa kita mikirnya? Ringan. orang yang kurang amal. Pamannya Nabi. Oh iya, Betul. Nah, makanya kita nggak bisa kita bicarakan. Jadi ada orang-orang yang kafir sekalipun itu punya amal tapi dipandang ringan. Ringan sehingga ya itulah akhirnya fa ummuhu hawiyah. Neraka hawiyah. Nah, kita hitung lagi. Kalau amalannya ringan, pahalanya banyak enggak? Ayo dosanya. Berat. Banyak. Banyak. ya dosanya berat kan? Enggak saya bilang enggak tega nyebut berat, makanya kacau. Berarti yang lain nggak disebut, hanya pamannya Nabi. Bukan, kalau mau nyari siapa dia ya pamannya Nabi. Contoh. Kalau mau nyari. Tapi karena kafir itu Jadi tidak mungkin ringan suatu amalan baik kecuali juga disertakan dosanya berat. Ya. Ketika ditimbang dosanya berat, maka menyebabkan amalannya jadi ringan. Kebalikannya. Jadi tidak harus kafir, kita juga bisa terdegradasi ya. Mungkin karena kan tadi udah kita lihat ada mizan, ada mauzun. Justru amalan-amalan kita tidak lulus timbang karena tidak sah sebagai amalan. Namanya pemeriksaan mauzun. Ya, setelah diperiksa ini bid'ah, ini riya, ini riya. Wah, macam-macam infaknya ternyata
di kemudian hari diundat-undat, hangus lagi. Nah, dari banyak menjadi sedikit yang ditimbang. Tiwas mekonon jadi ringan, maka pasti banyak dosa juga yang berat. Kalau ditinjau Ustaz, Abu Talib itu kan paling banyak jasanya kepada Nabi. Tapi ada satu yang menyebabkan jasa-jasa itu tidak direken oleh Allah Ta'ala. Syahadat. Bukan. Tidak adanya keyakinan bertuhankan kepada Allah. Ya. Itu yang pernah paling Ya, dia tidak bersyahadat. Syahadat. Oh iya, syahadat. Oh, bersyahadat itu. Jadi Nah, itu yang menyebabkan amalnya tidak lulus seleksi. Jadi ditimbang saja belum, sudah tidak dapat dinyatakan layak ditimbang. Nah, itu disebut mauzun. Jadi ada pemeriksaan mauzun, ada pemeriksaan mizan. Pemeriksaan mauzun untuk mengklarifikasi apakah amalan ini dapat mengikuti proses berikutnya untuk ditimbang atau tidak, mencakup apakah bid'ah atau tidak, mencakup apakah riya atau tidak, mencakup apakah makbul atau tidak, macam-macam. Barulah kemudian lulus, dicarikan anak timbangannya. Anak timbangan ini membentuk informasi. Oh, anak timbangannya banyak yang berat. Wah, itu mau udah pasti fi aisyatin radiyatin, menjadi tragedi loh. Sepanjang hidup beramal di dunia, sepanjang hidup beramal. Begitu diperiksa mauzunnya, cuma sedikit yang layak ditimbang. Sudah begitu mizannya, anak timbangannya ringan-ringan waktu itu mah fa ummuhu hawiyah. Apa itu fa ummuhu? Fa ummuhu itu istilah ya. Lah kemaning pasti anak sejauh-jauhnya main lah kemaning pasti gelati ibu nih. Fa ummuhu lah kemaning pasti gelati ibu nih. Wa ummu lah kemaning pasti pulangnya hawiyah. Titik. Jangan mentang-mentang bukai bahasa Arab nengaran Siti Hawiyah aja. Ya kan mentang-mentang bahasa Arab kan, Siti Hawiyah. Siti neraka. Hawiyah ini suatu neraka yang diangkat di dalam Al-Quran untuk menunjukkan jenis apinya. Nah, tuh baru satu yang ikut. Ikut ke surga, nggak ikut ke Pajirus tinggal. Apa itu mahya? Mahya adalah narun, sistem api hamiyah yang tak berkesudahan, terus menerus tak berkesudahan. Nah, ini menarik ini ya, seolah-olah mengkonfirmasi gaya hidup di dunianya. Kalau kita tarik dari narun hamiyah ya, kita tarik ya, ada orang yang menggerogoti terus menerus amalnya. Amalnya dibakar terus. Kok amal dibakar ya? Nah, saya takut tentang bid'ah itu di sini. Jadi narun hamiyah adalah sistem siksa yang terus menerus membakar, mengkonfirmasi gaya hidup di dunianya begitu. Dia membakar dirinya sendiri sehingga begitu ditimbang ringan, padahal bengennya abot. Itulah yang dimaksud dengan bangkrut itu.
Makanya jangan ngasih anak namanya muflis. Ini Narun kalau Harun Mah tukang sarung. Ladimor. Paham ya? Narun Hamiyah mengkonfirmasi ini orang yang pantas masuk Narun Hamiyah yang diketemukan timbangannya ringan, dulunya berat loh ini amalannya. Iya. Komplit, sholatnya komplit karena membakar dirinya sendiri. Mungkin dengan ria, mungkin dengan ujub, mungkin dengan bid'ah. Jadi ada ringan, ada berat. Kenapa dibicarakan? Mungkin dulunya berat. Jadi ringan, dibakar oleh dirinya sendiri. Pembakar amal kan banyak. Ada ria, ada ujub. Banyak teman kita yang begini nih, banyak bang. Banyak. Kalau malam itu jam 3 saatnya sholat malam. Mudah-mudahan bukan karena ria, itu lagi berbagi peringatan. Masalahnya Ustaz, mereka nggak sadar bid'ah. Nggak sadar itu bid'ah. Nggak ada kali orang nggak sadar. Nggak. Meyakini itu sunnah. Nah berarti bukan nggak sadar, meyakini sunnah. Tidak ada yang salah dengan keyakinan orang. Yang salah itu menolak nasihat. Orang bid'ah nggak ada masalah. Yang menjadi masalah menolak nasihat. Dinasihati jangan bid'ah, takut Narun Hamiyah terdapat. Nah kembali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, ada realitas, ada yang mizannya ringan, ada yang muzannya juga ringan, ada yang mizannya berat, ada muzannya berat. Adalah sesuatu yang boleh jadi dulunya si orang ini ekspektasinya berat, barang ditimbang di tengah-tengah semua ukuran rusak, tinggal ini yang paling presisi. Ternyata rupanya waktu di dunia amalannya curang. Iya, amalannya curang. Ya curang. Orang amalan untuk Allah itu untuk manusia, maka disebut ria. Curang. Amalan mestinya mencontoh Rasul, malah mencontoh orang yang tidak benar, bid'ah, curang. Akhirnya tertipu karena ukurannya tidak sama lagi. Pada waktu di dunia bisa dipertahankan, kelihatan sholat, orang pada kagum, macam-macam lah. Tapi di akhirat sudah tidak ada kecurangan. Semua ukuran hancur, tinggal satu ukuran, yaitu yang sebenarnya ringan, walaupun dulu waktu di dunia dikira berat, dan sebenarnya berat walaupun mungkin ada orang yang dipandang remeh amalannya pada waktu di dunia. Banyak di zaman Nabi ngebocorin itu rohani ahli surga. Para sahabat kan bingung, kok bisa sih? Maka diintip itu karena nggak percaya asalnya. Begitu diintip, diur sepire, nyewok ibu doang. Ya kan? Apa dia? Ya pokoknya begitu aja. Nabi mengabarkan si fulan misal rohani ahli surga, heboh kan? Nggak salah nih. Saking penasarannya maka diintip. Karena ada orang yang dipandang remeh amalannya, padahal nanti di akhirat berat. Nah itu begitu diintip para hali, sepira malah nih salat biasa, infaklah ke duit, nyewok ibu doang. Nah itu contoh ya. Jadi asumsi itu tidak sama dengan kenyataan pada saat Al-Qiyamah. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia,
kita akan menghadapi yang paling mengerikan itu Al-Qari'ah. Semua ukuran hancur, semua opini hancur di dunia ini, semuanya serba ketipulah kita. Dipikirnya istri sayang suami, nggak peduli ukuran itu. Anak nggak peduli pada orang tua. Dan yang kita berat ternyata jadi ringan. Jangan salah ya. Yang dilakukan orang ringan, jangan-jangan itu berat. Ya. Semua ukuran di dunia ini penuh kepalsuan. Yang ada itu adalah Al-Qari'ah. Ustaz, Ya. ini kunci Ustaz. Kunci untuk saya Ustaz. Apa upaya saya ketika di berhisab tuh, saya langsung ke surga? Enggak ada di embel-embel, kedengarkan dulu gini-gini. Tolong kasih kuncinya Ustaz. Ini ayat surat Al-Qari'ah ini penting betul ini. Kenapa 3 kali Qari'ah hanya diulang-ulang? Pastikan amal kita tidak mengalami kebocoran. Itu dia, bagaimana itu Ustaz caranya Ustaz? Yang pertama, amalannya tidak boleh dilakukan dengan curang. Jangan nunggu dilaporkan karena percuma. Bawaslu nggak bisa. Curang tuh begini, mestinya berinfak 1 juta, ini mah 100, itu curang. Mestinya ibadah karena Allah, karena manusia, itu curang. Nanti tidak sesuai ekspektasi, dipikirnya punya amalan keras berat, nanti pasti timbang jadi ringan. Mending cuma ringan, barang dosanya berat. Nah, jadi pastikan amalan kita tidak mengalami kebocoran, ya. Baik karena bid'ah, karena salah niat, ataupun karena ujub. Itu penghancur amal.